Adik Via Valen positif corona. So, selamat datang lagi di Stall. Kembali lagi bersama gue Steve Muntu. Apa kabar teman-teman semua, netizen yang budiman? Semoga kalian di rumah aja baik-baik ya. Ya, seperti biasa gue akan membahas berita-berita yang sedang viral di jagat persosial mediaan pastinya ya. Jadi kita akan membahas berita viral lagi. Tapi sebelum itu gue mau mastiin bahwa kalian udah klik tombol subscribe dan nyalain tombol notifikasinya sekalian biar kalian dapat update dari channel ini, oke? So, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja let's talk into the news. Jadi ada berita baru nih dari seorang artis, tepatnya seorang penyanyi cewek nih. Namanya Via Valen ya. Pasti kalian udah tahu lah Via Valen. Jadi singkatnya kemarin Via Valen ngepost tentang adiknya Alvin yang sedang sakit. Jadi dia ngepost di Instagramnya itu adiknya sedang sakit. Terus di postingan itu terlihat gambar foto ronsen paru-paru adiknya gitu. Terus menurut hasil dari rumah sakit rujukan yang didatangi Via Valen dan adiknya itu ada pneumonia katanya di paru-parunya. Jadi pneumonia itu biasa kita kenal dengan paru-paru basah gitu. Dan itu menyebabkan adanya peradangan di paru-parunya. Nah, selesai diperiksa oleh dokter, Via pun pengen mastiin lagi betul-betul adiknya ini nggak kenapa-kenapa. Dia sekalian rapid test deh untuk adiknya, karena dia takut juga adiknya mungkin ada gejala COVID-19. Karena kalau kita ketahui, salah satu gejala dari COVID-19 adalah pneumonia gitu. Jadi sekalian dia tes untuk mastiin. Dan ketika dites pun hasil rapid pun keluar dan menyatakan bahwa adiknya ini non-reaktif. Bahwa adiknya ini negatif gitu, nggak ada gejala virus corona di tubuhnya gitu. Tapi Via Valen masih benar-benar mau mastiin semua baik-baik aja. Jadi ditanya ke petugas medis di rumah sakit itu. Terus petugas itu bilang ada tes yang namanya tes swab. Tapi disaranin gak usah tes swab. Karena kan rapid test katanya dari petugas itu udah akurat gitu. Jadi gak usah dites swab lagi. Tapi karena Via Valen ini memang sayang adiknya dan dia emang pengen mastiin bahwa adiknya ini nggak kenapa-napa, nggak apa-apa lah sekalian dites swab gitu. Akhirnya adiknya pun Alvin ini dites swab di rumah sakit itu. Akhirnya setelah menunggu 10 hari lamanya hasil tes swab dari Alvin ini keluar. Yang bikin kaget adalah adiknya ini ternyata positif corona. Via Valen kaget dong. Jadi dia kaget, wah gila kok bisa gitu ya. Di rapid test dibilangnya non reaktif tapi pas di swab ternyata positif. Dia bingung di situ. Dan adiknya pun nggak percaya kalau dia itu kena COVID-19 karena dia ngerasa ya gue sehat-sehat aja nggak ada gejala apapun. Tapi ternyata dia ini masuk kategori orang tanpa gejala gitu atau OTG. Jadi dia nggak ngerasain gejalanya tapi tiba-tiba dia positif. Tapi hal ini dibenarin oleh Via Valen karena adiknya ini juga sering bolak-balik nganterin pacarnya kerja gitu. Jadi ada kemungkinan gitu. Dan akhirnya Via Valen pun dan sekeluarga di rapid test sebanyak 2 kali. Dan sudah menjalani karantina selama 14 hari di rumah mereka gitu. Sementara adiknya harus diisolasi mandiri di rumahnya sambil tetap diawasi oleh petugas medis supaya mastiin dia itu nggak akan kemana-mana gitu. Sambil nunggu hasil tes swabnya yang kedua keluar. Nah, dari kejadian ini gue sempat mikir berarti orang yang udah rapid test itu belum tentu aman dong. Berarti kasus COVID-19 di Indonesia sebenarnya angkanya lebih besar dari yang kita ketahui dan diberitakan di media gitu. Karena gini, kebanyakan orang yang cuma rapid test dan hasilnya non-reaktif, mereka udah rasa aman gitu. Udah cukup sampai situ aja. Tapi padahal kalau mereka di tes swab bisa aja mereka itu positif gitu. Menurut Ketua Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Pak Doni Monardo, beliau bilang kalau memang rapid test sering tidak akurat dan memang disarankan untuk tes swab. Hanya saja terkendalanya ini di beberapa rumah sakit rujukan belum mempunyai alat untuk tes swab ini gitu. Meskipun ada alatnya, ternyata harganya juga itu untuk tes swab ini lumayan gitu. Nah, jadi itu tadi pengalaman sedikit dari Via Valen. Nggak menutup kemungkinan banyak teman-teman di luar sana juga, banyak orang-orang di luar sana yang kejadiannya sama kayak Via Valen ini. Udah rapid test tapi ternyata pas di rapid test non reaktif, pas di tes swab ternyata positif. Nah, ini juga sekaligus informasi baru kalau ternyata rapid test belum tentu mastiin kita aman gitu. Intinya kembali lagi stay di rumah aja, jangan kemana-mana teman-teman. Tentunya selain ada kepentingan darurat lah ya,
untuk yang mungkin kerja atau mungkin ada untuk membeli kebutuhan rumah itu nggak apa-apa, tapi harus tetap mengikuti protokol yang ada gitu, pakai masker, rajin cuci tangan, pakai hand sanitizer gitu-gitu. Nah pastinya untuk kalian udah ngerasa ada gejala, langsung aja deh kalian periksa di rumah sakit terdekat gitu. Intinya ikutin anjuran dari WHO lah, jangan ikutin anjuran dari Jerings, ya kan? Konspirasi. Konspirasi tanpa batas. Jerings. Oke, jadi mungkin gitu aja video kali ini. Dan untuk Mbak Via Valen, semoga adiknya cepat sembuh. Semoga hasil tes selanjutnya itu negatif ya. Dan stay safe juga buat Mbak Via Valen dan keluarganya. Tetap menjalani protokol medis yang ada. Ya intinya sehat-sehat terus semuanya. Semoga negara kita cepat sembuh, dunia ini cepat sembuh dari COVID-19 ini. Dan kita bisa menjalani aktivitas kita dengan seperti biasanya ya. Oke, mungkin sekian video kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe. Dan jangan lupa juga share video ini ke teman-teman kalian. Kalau ada yang pengen tahu berita-berita baru juga, langsung aja cek channel ini. Dan untuk kalian yang punya berita-berita viral lagi, bisa kalian mention di akun Instagram Steve Muntu, STEVMUNTU. Ya, jangan lupa. Sama Twitternya juga gitu. Oke, terima kasih. Sampai jumpa. Salam olahraga.